Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Anggreni dari kelas C RFE atau Radio Frekuensi Engineer. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan final project yaitu analisa 2G. Sebelumnya, kita harus mengetahui parameter untuk verifikasi kualitas jaringan. Yang pertama terdapat RF level, yang merupakan kuat sinyal yang diterima dari PTS KMS dengan satuan dBm, di mana semakin besar kuat sinyal, maka kemungkinan besar semakin baik pula kualitas panggilan yang akan diterima. Yang kedua, terdapat RF quality, yang merupakan kualitas dari sinyal di dalam suatu jaringan, di mana nilai RF quality ini berada di angka 0 hingga 7. Semakin besar nilainya, maka semakin buruk kualitas sinyal pada jaringan tersebut. Requal juga merupakan parameter yang menggambarkan nilai BER atau bit error rate. BER merupakan pengukuran jumlah bit error yang rusak dibandingkan dengan jumlah bit yang dikirim sebelum decoding. Selanjutnya terdapat SQI atau Speak Quality Index yang merupakan tingkat kejernihan kanal suara. Nilai SQI yang baik jika nilainya besar dari 22. Semakin besar nilainya, maka SQI-nya semakin baik. Yang keempat ada drop call ratio, yaitu persentase banyaknya panggilan yang jatuh atau putus setelah kanal pembicaraan digunakan. Selanjutnya, terdapat blockade call ratio persentase, yang merupakan kepadatan panggilan yang disebabkan karena keterbatasan kanal. Yang keenam ada FAIR, yaitu perbandingan antara frame yang error dengan jumlah frame yang dikirim dalam periode tertentu. Yang ketujuh, terdapat carrier to interference ratio, yaitu perbandingan antara sinyal carrier atau sinyal yang menserving MS dengan sinyal interferensi. Ini merupakan rank nilai pada RX level, RX qual, dan nilai BER pada RX qual. Rank nilai ini dapat berbeda sesuai dengan provider yang digunakan. Berikut merupakan hasil log file, di mana pada tampilan di sini merupakan tampilan map yang di sini merupakan deskripsinya, di mana log file yang digunakan yaitu log file 2G CD3 MS1 dengan tipe long call. Pada deskripsinya terdapat berapa durasi DT dilaksanakan, yaitu 7 menit 58 detik. Terdapat waktu memulai dan waktu berhenti. Pada deskripsi di sini juga terdapat koordinatnya, itu latitude dan longitude. Selanjutnya adalah kriteria bad spot. Di sini terdapat 3 kriteria bad spot, yaitu handover file. Di sini terdapat kriteria bad spot, di mana terdapat 3 handover failure. Di sini saya mengambil salah satu saja, yaitu yang pertama. Dapat kita lihat pada GSM radio parameternya untuk RX level yang full berada pada min 85 dengan warna kuning, yang mengartikan bahwa itu cukup. Min 85 itu buruk, min 85 sampai dengan 100 dBm yaitu buruk. Selanjutnya terdapat RX qual 4,53 yang juga termasuk ke dalam kualitas yang buruk. Maka terjadilah handover failure. Berikut merupakan penyebab dari handover failure yang bisa saja disebabkan. Yang pertama adalah jarak jangkauan BTS yang jauh. Jarak jangkauan BTS yang jauh sehingga ketika user berada jauh dari BTS, maka akan menyebabkan suara putus-putus atau jaringan yang diterima jelek. Yang kedua, terdapat missing neckboard, di mana kondisi di mana UA mendapatkan sel target yang lebih baik daripada sel lama, tetapi relation tidak terdefinisi pada database relation sel lama, sehingga UA tetap menggunakan sel lama. Ketika dia terdapat sel baru,
dengan jaringan yang lebih bagus, tetapi dia tidak terhubung, relationnya tidak ada, sehingga UE itu tidak dapat berpindah ke sel baru tersebut. Selanjutnya adalah kanal trafik yang terlalu padat. Kondisi ini di mana sel sedang sibuk atau terlalu banyak mensurfing UE sehingga jaringannya tidak stabil. Yang keempat terdapat tinggi antena. Yang kelima yaitu interferensi kokanel atau adjacent channel, dan blank spot yaitu daerah yang dimana tidak terdapat sinyal sama sekali. Berikut merupakan cara mengatasi dari handover failure tersebut. Yang pertama, dengan merubah arah antena atau azimutnya agar tidak terjadi interferensi. Selanjutnya, berubah mechanical thing, yaitu perubahan posisi pada antena. Perubahan mechanical thing suatu antena akan membantu menambah atau mengurangi jarak jangkau MS ke BTS. Yang ketiga, dapat melakukan update neckboard yang bertujuan agar connection fault dapat dihindari sehingga MS tidak lagi mengalami pemutusan hubungan saat sedang melakukan handover. Yang keempat, terdapat penambahan kanal trafik pada daerah yang padat, maka kita bisa menambahkan kanal trafiknya. Yang kelima adalah pembangunan BTS yang baru. Jika memang tidak bisa dilakukan yang di atas, kita dapat melakukan pembangunan BTS yang baru. Selanjutnya, pada log file ini juga terdapat bad spot, yaitu drop call. Namun, ketika percobaan drop call di sini error level dan error call-nya tidak muncul berapa nilainya. Untuk drop call sendiri merupakan terputusnya sambungan saat terjadinya komunikasi yang tidak dikehendaki oleh pengguna. Penyebab drop call itu yang pertama, missing neckboard, yaitu terdapat kesalahan pada saat konfigurasi awal dari suatu sel. Seperti dijelaskan yang tadi sebelumnya, yaitu tidak meng-create neckboard list pada sel tersebut. Sehingga ketika UE akan melakukan handover, database dari sel tersebut tidak dapat menemukan sel target dari handover tersebut. Yang kedua, yaitu pilot pollution. Karena user belum berpindah sel, padahal user sudah terdapat pada jangkauan sel yang baru. Dikarenakan tidak adanya dominan active set yang menserving UE tersebut. Jadi ketika user akan berpindah pada jangkauan user yang baru, tetapi karena tidak ada dominan active set, maka terjadilah drop call. Yang ketiga, handover failure, yang merupakan suatu kondisi di mana UE gagal melakukan handover. Ketika sedang melakukan telepon atau panggilan suara, user berpindah tempat, sehingga ketika berpindah tempat ternyata tidak terjadinya handover, maka terjadinya drop call, pemutusan panggilan yang tidak dikehendaki oleh pengguna. Cara mengatasi dari drop call itu dapat dilakukan dengan pertama, meng-create cell neckboard, itu mengupdate cell neckboard-nya sehingga dari sel lama ke sel baru ketika UE berpindah tempat, maka akan terhubung ke sel baru. Yang kedua, mengubah posisi site atau posisi antenanya. Yang ketiga, mengubah parameter handover untuk mempercepat handover agar tidak terjadinya drop call. Selanjutnya adalah report generator. Kita lihat dari grafik di samping bahwa rata-rata dari RX level fullnya yaitu min 88,59, di mana di min 88,59 ini pada rank RX level tadi dikategorikan sebagai buruk. Selanjutnya RX level sub, di mana rata-rata nilai RX level sub yaitu min 83,89. Di sini juga dikategorikan dengan keadaan buruk. Ini merupakan hasil ekspor dari log file pada Times ke dalam info. Berikut adalah tampilannya.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.